Selamat siang. Di sini diajarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena alas berkah dan kedatangannya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat. Halo teman-teman, perkenalkan saya Selamat Esi yang akan memandu jalannya seminar pada hari ini. Sebelum memasuki acara ini, marilah kita memulai kegiatan hari ini dengan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Baik, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke acara ini. Kepada teman-teman materi, kami persilakan untuk menyampaikan materi seminarnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan teman-teman. Tidak bosan-bosan tentunya kalian ya. Saya bosan lagi. Anda tahu di sini saya dapat sedikit tugas dari pusat mata kuliah kepemimpinan teman-teman. Nah di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai tentang motivasi, tentang studi in action yang membangun bersama universitas organisasi. Makanya kami di sini meminta kalian dari organisasi di DSI terutama masih untuk menjadi narasumber untuk menjadi peserta pada kegiatan respon ini. Nah teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar mengenai filosofi seperti ini? Belum. Bagi teman-teman yang belum tahu filosofi Sapuri itu seperti apa, mungkin kita bisa bayangkan Sapuri itu kan gabungan dari banyak rinci. Nah itu coba bayangkan saja kalau misalnya satu ini dengan kumpulan rinci dari satu yaitu Sapuri, kira-kira terbuat yang mana? Banyak. Terus kalau dipakai buat nyapu, kira-kira yang hanya satu itu bisa tahu nggak? Bisa Kan? Begitu pula dengan dalam organisasi. Organisasi itu kan kumpulan manusia-manusia atau orang-orang yang mempunyai tujuan bersama, yaitu prestasi untuk organisasi, untuk sesuai dengan visinya seperti itu. Ada itu proses sampai di sini pada intinya mereka sudah bersama membuat untuk dimatangkan. Jadi satu itu ketika mereka bersatu di dalam ikatan yang sama, secara sudah dimatangkan. Ketika mereka mencari-cari, jadi ataupun masih dalam suara satu ini, itu sangat sekali untuk dimatangkan. Selain itu juga bisa meringankan tentang percepatan pekerjaan seperti itu. Dalam menerapkan filosofi seperti ini, bagaimana caranya mengenai apa saja yang akan dilakukan, apa yang harus dihilangkan, dan apa yang harus dijaga. Yang pertama di sini tentang apa yang harus dilakukan supaya filosofi Sapuri ini bisa dilaksanakan. Yang pertama itu mengenai penyampaian visi misi. Mungkin kita bisa tadi mengenai filosofi Sapuri ini tadi. Itu kan tadi gabungan dari banyak lidi ya. Bayangkan misalnya masing-masing lidi itu punya visi misi atau tujuannya masing-masing. Misal lidi itu jadi nyapu sebelah sana, lidi nyapu sebelah lainnya, apakah bisa? Enggak kan? Maka itu perlu namanya punya visi misi supaya jelas tujuannya mana, misalnya mana, mau ngapain. Nah, kemudian ada juga bagian peran yang adil. Adil di sini bukan berarti sama ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bayangkan ada orang dewasa, anak remaja sama anak kecil usia 5-10 tahun. Mereka lagi nonton bola, tapi di depannya ada di sedikit, ini kalau bisa 150
ada yang memang kuliah bulan. Nah, yang kuliah bulan ini kalau misalnya dikasih peran di lebih banyak daripada yang bekerja, terus menghargai si anggota yang bekerja tadi. Kemudian apresiasi itu, nah ini penting banget buat petinggi kita untuk ketua dan wakil ketua. Bisa ambil contoh di Surabaya kemarin itu kan ada apresiasi di tiap selesai kita acara ataupun berhenti itu kan pasti ada prestasi kecil, ada makan-makan, bahkan di akhir dari komisi kemarin kan kita sempat ada masih ada liburan itu sebagai bentuk apresiasi buat kerja keras kita semua. Nah, lalu apa sih yang digunakan supaya filosofi seperti kita bisa berjalan? Yang pertama adalah perbaikan masalah kecil. Nah, pastinya di setiap organisasi atau kumpulan apapun itu pasti muncul suatu masalah di jalan. Mungkin di dalam organisasi tidak ada masalah, sebenarnya itu yang bisa dibilang kumpulan pribadi disatukan gitu. Yang berbeda pasti kan terkait sekali untuk menimbulkan suatu masalah. Nah, kalau masalah di sini walaupun kecil itu harus diselesaikan dan diselesaikan supaya itu tidak mengganggu jalannya organisasi ke depannya. Kemudian bagian peran yang ini namanya dari yang tadi memang bagian dari harus dilaksanakan itu bagian yang hadir. Kalau di sini yang tidak. Kemudian mengenai ego, bisa dibilang yang masih sering sekali terjadi itu ego yang sangat tinggi. Ini teman-teman bisa merasakan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Ini ego ini harus diturunkan dengan masing-masing dengan ego yang tinggi. Kemudian gosip dan politik di dalam organisasi pasti ini gosip ini sangat-sangat sering sekali di organisasi. Dan juga ada dulu ini masih ada berbeda persen. Pasti ada grup inti, begitu semua grup utama. Nah itu kalau bisa jangan ya teman-teman, kalau bisa jangan. Soalnya kan pasti membatasi informasi untuk seluruh anggota. Pasti dapat informasi pasti cuma yang di grup inti doang, yang di grup utama yang di dalam itu pasti kan mereka mungkin telah dapat informasinya atau ini bahkan tidak dapat informasi sama sekali. Mereka juga pasti kalau tahu pasti mereka akan merasa ya kegiatan itu dalam organisasi itu. Setelah yang sudah dilakukan, yang harus dilakukan, kemudian yang harus dihindari, yang sudah berhasil dihindari, itu berarti penerapan filosofi pendidikan sudah mulai berjalan dulu. Yang untuk mempertahankan filosofi itu tetap berjalan, pasti kan itu dijaga. Dan itu dijaga itu ada beberapa kali yang saya ambil, yaitu pelajaran dan hasil intensif ini terutama untuk senior yang semester 4 itu harus mengayomi buat tujuan-tujuannya, bisa memberikan contoh yang baik dengan kasih contoh yang buruk, contohnya lewat. Kemudian aman dan ketertiban itu artinya harus dijaga teman-teman. Kalau organisasi keamanan siapa yang mau gabung gitu. Dan baik organisasi pastikan di dalam organisasi itu kan ada banyak sekali dengan kasarnya baik gitu. Dan juga bisa tetap di dalam organisasi saja, maksudnya diselesaikan di dalam organisasi ini, mungkin di luar organisasi ini itu berdasarkan apa itu organisasi tadi. Kemudian ada lagi kepercayaan satu sama lain. Ini penting sekali teman-teman di dalam organisasi itu satu sama lain harus saling percaya. Dan yang diberi kepercayaan itu harus sama-sama. Ini bisa membuat si pemberi kepercayaan ini tidak merasa selalu memberi kepercayaan seperti itu. Lalu juga dari sisi positif organisasi kita bisa belajar lagi dari episode sebelumnya di masih ada satu tradisi yaitu rapat di luar kampus itu bisa menjadi salah satu contoh kata satu yang diterapkan kembali. Soalnya kenapa? Kalau dalam kampus pasti kan harusnya itu berlaku. Kalau dalam kampus kan harusnya lebih dekat
diri kita yang bersatu. Saat kita berbiasa kembali dan mulai bekerja apa yang terbaik untuk berjalan berprioritas jadi dimulai seperti itu. Nah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan mungkin. Oke, pertanyaan. Oke, silakan. Perkenalkan saya dengan Toros berkaitannya dengan organisasi tadi. Mungkin sebetulnya masalah klasik ya dari organisasi ke organisasi berikutnya terkait komunikasi, bagaimana untuk merawat komunikasi dan membuat komunikasi antar anggota organisasi itu bisa saling bersinergi, ada saling respon dan ini kurang lebih pertanyaan saya seperti itu. Saudara Markus pertanyaannya mengenai komunikasi. Nah, mungkin ini di sini kan yang susah itu kan dari yang dunia di sini gitu kan. Kalau yang sudah kan di sini sudah bisa dibilang kalau gitu sama. Nah, ini di sini nanti yang dunia itu rasa mungkin sungkan atau tanggung atau gimana gitu kan. Nah ini peran sudah sangat penting di sini. Mungkin untuk para sudah di sini bisa jadi menurunkan harga dirinya, mungkin bisa lebih cair gitu, lebih sering ngobrol bercanda sama manajer seperti itu. Karena terlalu merasa kerja betul. Jadi sedikit turunkan harga diri kalian. Kalau sekedar jadi bahan bercanda, mulai mulai terus masalah. Karena itu lebih ke organisasi lebih ke organisasi terus saya itu paham ada kalau lagi kalian itu yang organisasi mungkin terus mencari sama dari kita mungkin itu yang jawab. Terima kasih. Lagi kalau tidak ada mungkin bisa saya ada ya kita dulu Pak. Inilah sedikit pamflet dari kami. Oke, saya kembali ke MC. Sebelum selesai seminar ini, teman-teman silakan untuk mengisi terlebih dahulu ya. Bisa di-scan area. Baik teman-teman, jika sudah demikian seminar pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Radit yang telah menyampaikan materinya, serta teman-teman yang sudah menyimak dan berpartisipasi selama kegiatan